Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua dan juga Mama dan Daita, gunakan saya. Ini ada Adel, terus yang lain-lain semuanya. Pagi ini kita bersyukur kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sangat singkat pagi ini, judulnya adalah takwa tanpa syarat. Takwa tanpa syarat ini ambil dari hadis Rasul yang berbunyi, disebutkan pada sahabatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sabda Rasul adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya kan? Baik dalam keadaan sendirian, bersama-sama, dalam kamar, di luar kamar, di pasar, di masjid. Itu ketakwaan yang disebut ketakwaan tanpa syarat dan unconditional. Semuanya tidak tergantung kondisinya. Baik bersama orang tua, bersama teman, bersama kerabat, bersama klien, itu ketakwaan kita melekat, tidak bergeser sedikit pun karena situasi dan kondisi. Malah yang paling tepat adalah kalau ketakwaan kita mengalir pada orang lain, bukan hanya terkumpul pada kita atau terkonsentrasi pada kita, tapi ketakwaan itu menjadikan ketakwaan yang dinikmati oleh banyak orang. Maka sangat bersyukur kalian kalau misalnya sebelum subuh sudah istighfar, itu sungguh lebih bagus ya. Walaupun mungkin ngobrol, ya nggak apa-apa ngobrol, tapi istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Ciri orang yang takwa itu salah satunya adalah menjelang sahurnya itu ada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ketakwaan kita sekali lagi melekat, tidak aut-autan gitu, tidak pelin-pelan. Kalau di ranah merah menjadi merah, di ranah hijau menjadi hijau, tetapi ketakwaan itu warnanya tetap tidak bergeser. Itu yang diharapkan dari pemuda-pemuda saat ini, di mana kondisi zaman yang turbulensinya sangat tinggi, diperlukan kekokohan sangat luar biasa dalam menghadapi situasi zaman yang keras ini. Kedua, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kesalahan, maka jangan terus berlanjut melakukan kesalahan itu. Tapi wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah kecepatan untuk menghapus kesalahan itu dengan taubat kepada Allah atau back to God, kembali kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut al-inabah atau at-taubah. At-taubah artinya kembali kepada rel yang benar, on the track, pada jalan yang sebelumnya. Sehingga kemudian kondisi kita tetap menjadi kondisi yang stabil. Tatkala kita tidak, pasti setiap orang melakukan kesalahan. Tapi kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', gitu kan? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap orang Bani Adam itu potensial untuk melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berlaku salah itu adalah at-tawwabun, yang kembali kepada Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anakku semua, adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini namanya interaksi sosial kita harus baik pada setiap manusia. Setiap manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bukan hanya muslim atau khaliqil mu'minin, bukan. Rasulullah menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Gitu kan? Dan kamu hendaklah bergaul, berakhlak pada seluruh manusia dengan akhlak yang indah. Itu. Sehingga kenapa di awal-awal Islam ini menjadi agama yang menarik dengan sangat cepat, karena kelakuan pemeluknya, para wali pada saat itu adalah akhlaknya akhlak
yang indah ya. Akhlak yang merepresentasikan Islam, memancarkan nilai-nilai Islam itu. Ramah, murah senyum, suka membantu, sehingga orang menjadi mudah bergaul dengan kita. Salah satunya adalah sangat supel kepada orang, tidak jaiman gitu kan. Sehingga kemudian orang itu menjadi nyaman dengan dirinya, orang menjadi tidak asing di tengah kehidupan mereka. Jadi anakku semua, hadis ini 3. Pertama adalah kontak kepada Tuhan, yakni ittaqillaha. Kemudian secara personal kita terus bersih-bersih sehingga tidak mengalami kekumuhan jiwa. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial kita harus bagus dari sisi akhlak, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Orang itu tidak dilihat dari pinternya, tapi dari akhlaknya. Athqalu ma yudha'u fil mizan al khuluqul hasan. Bahkan ada orang masuk, 2 perempuan, yang satunya rajin sholat, kemudian satunya standar sholatnya, yang masuk surga duluan malah yang akhlaknya bagus. Boleh seorang tidak pintar-pintar banget, walaupun pintar juga sangat diperlukan. Tapi yang diutamakan adalah akhlaknya, adabnya, ya. Adabnya. Kullu syai'in idza kathura rakhasa illal adabu. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kalau semakin banyak, itu harganya semakin murah, ya, karena suplainya banyak. Dagang jahe begitu kan, begitu suplainya banyak, jadi murah kan. HP gitu. Jadi murah, mobil jadi murah. Tapi ada yang tidak jadi murah. Setiap adab kita yang semakin bertambah, maka pancaran kebesaran dan harga itu menjadi sangat tinggi. Orang-orang yang beradab lebih terhormat daripada orang-orang yang kaya. Orang-orang beradab lebih terhormat dan lebih bermartabat daripada orang-orang yang berpangkat. Kenapa? Karena adab itu tidak ada harganya demikian mahal, dan semakin banyak pada seseorang, maka sungguhnya orang yang bersangkutan semakin berharga, baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan kita hari ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syarat dimanapun kita berada, dan mata Allah senantiasa mengawasi kita, ya. Allahu basirun khabir, gitu. Maha melihat dan juga maha alimun, maha mengetahui. Sami'un, maha mendengar. Anakku semua, rasa bahwa Allah itu hadir di tengah kita, itu akan mengunci seluruh tindakan-tindakan yang tidak sehat dan tidak benar dari kita semua. Kemudian kalau kita berbuat salah, segeralah kembali kepada Allah. Dan bergaul dengan manusia dipastikan dengan akhlak yang baik. Seluruh manusia, apapun agamanya, tidak memilih apakah dia seorang muslim, seorang mukmin, seorang Banten, orang Madura, orang Padang, semuanya juga harus diperlakukan dengan akhlak yang baik. Itu yang akan menjadi magnet kita untuk menarik orang pada apa yang kita katakan, kebenaran yang kita katakan. Ini aja yang bisa Uwak sampaikan, Del, Hafid, Aska. Mari kita menjadi orang bertakwa tanpa syarat itu. Kemudian sering kali bertobat kepada Allah. Dan yang terakhir, berakhlak yang indah dan penuh pesona. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.